Sebelum kita lanjut videonya, kami ingin menawarkan kepada teman-teman buku panduan ibadah sholat karya guru kita Buya Yahya, dan di sini juga ada buku fikih praktis toharo atau bersuci. Untuk mengorder buku-buku ini, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang ada di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alana min ahli siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 yang harus diucapkan saat kita mendirikan sholat. Ya, karena di luar sana banyak saudara-saudara kita meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu, yaitu bukan karena mereka mengingkari akan kewajiban sholat, ya, bukan karena mereka ingin menentang Allah, bukan. Ya, kan tetapi mungkin di antara mereka banyak yang meninggalkan sholat karena mereka tidak mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Ya, seperti yang banyak kami temukan, ya, saudara-saudara kita yang berkomentar di kolom komentar video-video yang ada di channel Quran online ini, banyak di antara mereka yang belum mendirikan sholat 5 waktu dengan alasan karena mereka belum mengetahui atau belum menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa ketika kita mendirikan sholat, ya, hanya ada 5 yang wajib diucapkan. Ya, hanya ada 5 yang wajib diucapkan. Ya, karena yang kami temukan itu banyak yang meninggalkan sholat karena bacaan ini. Ya, maka perlu kita ketahui bahwa ketika kita mendirikan sholat, yang wajib untuk diucapkan itu hanya ada 5. Ya, di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, ketika seseorang mendirikan sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah, ya seperti sholat sunnah tarawih yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, ya, maka ada 5 yang harus diucapkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa ketika kita mendirikan sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah termasuk sholat tarawih, itu ada 5 yang harus diucapkan saat kita mendirikan sholat. Ya, orang yang meninggalkan tidak mengucapkan kelima ucapan ini atau 5 bacaan ini ketika mendirikan sholat, meninggalkannya tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, maka pada video kali ini kami ingin apakah kelima bacaan itu? Yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka saat kita sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini harus diucapkan dengan kadar minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Ya, begitu cara pengucapannya. Adapun takbir selain daripada takbiratul ihram ini, ya, seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, itu masuk kategori takbir sunnah. Ya, yang apabila ditinggalkan, ya, itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, berbeda dengan takbiratul ihram ini. Ya, takbiratul ihram ini itu harus diucapkan. Ya, kalau tidak diucapkan, sholatnya tidak sah. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, jadi yang pertama yang harus diucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua,
yang harus diucapkan ketika kita mendirikan sholat adalah surah Al-Fatihah. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, surah Al-Fatihah ini wajib dibaca di dalam setiap rakaat sholat kita. Ya, yaitu pada saat kita berdiri. Kalau yang kita lakukan itu 2 rakaat, berarti kita juga 2 kali wajib membaca surah Al-Fatihah. Yaitu pada saat kita berdiri. Ya, surah Al-Fatihah ini wajib ketika kita menjadi imam, menjadi makmum atau sholat sendirian. Kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, baik ketika kita menjadi imam, menjadi makmum atau sholat sendirian, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, dikecualikan di sini adalah makmum masbuk. Ya, makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku, itu namanya makmum masbuk. Ya, maka untuk makmum masbuk itu membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya dia baru setelah takbiratul ihram, bagi makmum masbuk ya, setelah takbiratul ihram dia baru membaca 3 ayat misalnya, ya, lalu kemudian imamnya sudah ruku, maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, misalnya dia baru takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Ya, dia makmum masbuk ini baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Baru sampai Arrahmanirrahim, imamnya sudah ruku. Maka makmum masbuk tadi ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Atau tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, atau tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, mungkin dia baru takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram, makmum masbuk ini belum sempat membaca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba imamnya sudah ruku. Maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, dan inilah yang dimaksud bahwa surah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, itu yang kedua ya, yang harus diucapkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, selanjutnya ya, ini bagi yang belum bisa membaca surah Al-Fatihah, ya ini bisa mengambil tulisan Latinnya ya. Ya, silahkan di screenshot bagi teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf yang belum bisa membaca surah tulisan Arabnya. Silahkan di screenshot tulisan Latin dari surah Al-Fatihah. Ya, kita pindah. Selanjutnya yang wajib diucapkan adalah tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir ini juga wajib diucapkan dengan kadar minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Mulai daripada at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi tahiyat akhir ini wajib untuk diucapkan. Adapun tahiyat awal, ya itu hukumnya sunnah. Ya, karena kan ada sholat yang terdiri dari tahiyat. Ya, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu semua terdiri dari 2 tahiyat. Ya, maka bacaan tahiyat akhir itu adalah merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Ya, jika tidak diucapkan tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Berbeda dengan tahiyat awal. Tahiyat awal itu ya masuk kategori sunnah-sunnahnya sholat yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, yang wajib dibaca mulai daripada, ya kita baca bersama-sama, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, setelah membaca maaf ya, ini ada tulisan Latinnya tahiyatnya. Ya, kembali kepada teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf yang ingin mengambil gambarnya, silahkan di screenshot ya, silahkan di screenshot.
Selanjutnya yang wajib diucapkan itu adalah bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir atau setelah bacaan tahiyat akhir. Ya, jadi setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kita bersolawat kepada Nabi sebanyak 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya itu ya, kita wajib bersolawat kepada Nabi. Ya, adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu masuk kategori sunnah. Ya, itu masuk kategori sunnah. Yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kemudian yang kelima yang wajib diucapkan saat kita sholat yaitu mengucapkan salam yang pertama. Ya kan, di akhir sholat itu terdiri dari 2 salam. Ada salam pertama, salam kedua. Salam pertama kita sunnah menoleh ke kanan, salam kedua kita sunnah menoleh ke kiri. Nah, salam yang pertama itu merupakan rukun sholat. Ya, itu merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Berbeda halnya dengan salam yang kedua, itu masuk kategori sunnah. Ya, jadi demikianlah 5 yang harus diucapkan saat kita mendirikan sholat, baik sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah. Yang kita ulang, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat atau tasyahud akhir, yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Nah, jadi demikianlah 5 bacaan yang harus diucapkan saat kita sholat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika seandainya yang pemula bacaan yang 5 ini pun belum bisa dihafalkan atau belum bisa membacanya? Maka teman-teman, ya ini cara mudah ya, teman-teman bisa menulis bacaan yang 5 tadi di kertas ya, kemudian ditempel di dinding ya, kamarnya ya, di mana dia menghadap ketika sholat. Itu nanti bisa dibaca ya, karena yang susah di sini mungkin cuma bacaan surah Al-Fatihah bagi pemula dengan tasyahud akhir ya. Adapun takbiratul ihram, kemudian sholawat dan salam, yaitu saya kira itu semuanya bisa. Ya, maka untuk surah Al-Fatihah dengan tahiyat itu bisa ditempel di dinding kamarnya di mana dia menghadap ketika sholat. Ya, adapun ketika sholat berjamaah di masjid, yaitu bisa ditulis di kertas lembar ya, ukuran saku ya, atau bawa ke tempat print seukuran saku ya, kemudian timbal balik ya, halaman pertama surah Al-Fatihah, tulisan surah Al-Fatihah ya, bisa tulisan Arabnya atau tulisan Latinnya, kemudian lembaran kedua bacaan tahiyat, nanti dikeluarkan pas saat waktunya membaca surah Al-Fatihah atau membaca tahiyat akhir. Ya, itu yang penting ketika mengambilnya di saku jangan banyak bergerak, jangan sampai melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut ya, karena hal itu dapat membatalkan sholat. Ya, jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.